of Sumatera. Assalamualaikum teman-teman pecinta aglonema dan sahabat Ani Rumah Bunga dimanapun kalian berada. Boleh teman-teman lihat di depan teman-teman ada beberapa pot aglonema Pride of Sumatera yang biasa kita sebut POS atau Red Sumatera. Teman-teman, ada ceritaku bersama POS ini yang mungkin membekas di pikiran aku. Dulu di awal aku suka sama aglonema, ada dua aglonema yang aku sukai. Aku favoritkan teman-teman, yaitu aglonema Suksom dan aglonema Pride of Sumatera. Tapi kedua-duanya dulu aku gagal terus teman-teman, mati-mati terus, busuk-busuk akar terus, bahkan patah pinggang. Sampai-sampai aku waktu itu sampai down teman-teman. Kenapa? Karena sudah membuang uang, energi, ya waktu ya teman-teman. Karena saking sukanya sama aglonema ini, mati aku beli lagi, mati beli lagi ya. Sampai akhirnya suatu saat aku berpikir, kenapa sih orang lain bisa aku enggak? Sudah berbagai macam cara aku lakukan. Aku nonton YouTube A, nonton YouTube B, aku praktekkan dan hasilnya tetap tidak sesuai, tetap tidak mau di tempat aku ini. Dan akhirnya aku ngambil kesimpulan bahwa tidak semua cara yang aku pelajari di senior-senior itu cocok buat diterapkan di tempat aku. Begitupun teman-teman ya, cara yang aku bagikan di sini juga belum tentu cocok di tempat kalian ya. Akhirnya dari situ aku mulai berpikir dan belajar untuk bereksperimen. Gimana ya caranya supaya mereka itu pos-pos ini bisa tumbuh bagus di tempat aku ini. Bahkan ada di antaranya aku melihat di YouTube orang itu, mereka itu cuma menanam di tanah ya, langsung di tanah itu tanpa media yang bagus, tapi tetap tumbuh ya. Akhirnya aku terus belajar, bereksperimen, lama-lama aku mendapatkan cara yang cocok di tempat aku. Dan seperti teman-teman lihat, aku sudah bisa menanam aglonema POS ini dengan lumayan baik ya. Aku sudah bisa cacah bonggol ya, tuh seperti ini ya teman-teman. Ini buah dari aku kerja keras belajar teman-teman. Dan akhirnya aku menyadari ada beberapa kesalahan yang aku terapkan di sini. Walaupun cara itu aku dapat dari senior, tapi mungkin tidak cocok di sini. Yang pertama, penyiramanku waktu itu terlalu jarang, teman-teman. Aku siram waktu itu tuh seminggu sekali, dicolok-colok gitu ya. Aku ngikutin senior, teman-teman. Ternyata itu salah. Dan aglonema POS ini lebih suka bermain air. Dia itu lebih suka sering disiram teman-teman ya. Ya aku nyiramnya 2 hari sekali ya, tergantung cuaca. Kalau misalkan panas banget, aku 2 hari sekali atau setiap hari aku semprot begitu dengan air kosong. Aku sering siram tapi alas potnya biasa aku pakai, dasar potnya tuh pakai pasir malang dan aku pakai tatakan diisi air supaya mereka itu tetap lembab ya, tetap segar, akarnya tetap bagus. Ini aku praktekkan dan hasilnya bagus. Nah yang kedua, ternyata aglonema POS ini tidak suka dengan media yang kasar teman-teman. Jadi dia lebih suka ke media lembut. Kalau di tempat aku ya teman-teman, belum tentu juga kalau di tempat kalian. Tapi kalian bisa ikutin cara aku, mudah-mudahan cocok buat teman-teman yang masih kesulitan untuk merawat dan menanam aglonema POS. Ternyata dia itu tidak suka media kasar. Jadi di sini aku akalin diperbanyak kokopitnya, teman-teman ya.
Banyakin kokopitnya, tentunya kokopitnya yang bersih, fermentasi. Kalau enggak fermentasi, dicuci bersih sampai air perasannya bening. Nah, yang ketiga, ternyata Aglonema Post ini tidak suka ditempatkan di tempat yang teduh, teman-teman. Dia itu senang sinar matahari, jadi harus dipanaskan ya. Dengan catatan kalau misalkan panasnya di jam 11 sampai ke jam 2 malam, jam 2 siang, aku pakai lapisan paranet ya, naungan paranet. Tetap di bawah naungan paranet. Kecuali kalau sinar matahari pagi dan sore itu kena langsung malah bagus. Nah, itu dia ya, teman-teman. Hal yang salah aku lakukan waktu aku gagal terus menanam Aglonema Post ini. Yang pertama tadi itu aku jarang menyiram ya, jadi menyiramnya harus sering ya. Yang kedua, dia tidak suka media kasar, dan yang ketiga, dia tidak suka ditempatkan di tempat yang teduh. Yang akhirnya aku sudah menerapkan itu. Sekarang bisa teman-teman lihat Aglonema Post aku alhamdulillah bisa tumbuh subur dan menjadi banyak. Nah, itu dia teman-teman, aku berbagi pengalaman tentang pos, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian pemula. Selamat sore dan sampai jumpa di ulasan berikutnya.